Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kehidupan selebgram yang penuh gemerlap, ada sisi gelap yang gak semua orang tahu. Cerita ini tentang seorang cewek biasa yang tiba-tiba viral, sukses, dan jadi terkenal. Tapi semua itu ternyata gak gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan itu bukan sekadar uang, tapi jiwa. Inilah kisah nyata tentang perjanjian hitam dengan dukun gunung, dan bagaimana hidupnya berubah jadi neraka hanya karena satu kalimat, "Gue pengen semuanya berubah." Tari, nama lengkapnya Ristari Nuraziza. Tapi di TikTok dan Instagram, dia pakai nama Aroba Terbri. Umurnya 24 tahun, anak kedua dari 3 bersaudara. Sehari-hari kerja sebagai freelance admin online shop. Gak terlalu heboh hidupnya, tapi juga gak bisa dibilang susah banget. Ya gitu-gitu aja, ngekos di pinggiran Jogja. Kadang dapat job nulis caption atau input data, kadang sepi seminggu lebih gak ada kerjaan sama sekali. Dari dulu dia suka banget sama dunia konten. Bikin video estetik, lip sync, daily vlog, semua udah pernah dicoba. Tapi sayangnya, algoritma gak pernah berpihak. Viewersnya selalu nyangkut di angka 100,300 likes, ya seadanya. Bahkan temen kampusnya sendiri sering ngeledekin, "Kapan mau viral, Ari? Udah bikin konten setahun lebih loh." Tari cuma senyum. Dalam hatinya, dia ngerasa ada yang salah. Kok orang-orang bisa dengan mudah naik, sedangkan dia gak pernah dapat kesempatan. Sampai akhirnya, malam itu datang. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Tari lagi scroll TikTok sambil ngeluh sendiri. Di FYP-nya, isinya cewek-cewek cantik yang kayaknya gampang banget viral. Cuma senyum doang, joget dikit, langsung dapet jutaan views. Tari sempat mikir, emang segampang itu ya hidup orang lain? Habis itu dia keluar kamar kos, duduk di teras, liatin langit, hening. Hati dia kosong. Seolah semua usahanya selama ini percuma. Bahkan ibunya sempat bilang, "Kerja beneran dong, Ari. Jangan ngarepin viral terus. Nanti tua nggak punya apa-apa." Malam itu Tari ngerasa buntu banget. Dia ngerasa kayak nggak punya arah. Dan mungkin karena saking frustasinya, dia nekat bikin keputusan aneh. Dia ambil tas kecil, isi baju 2 pasang, charger, dompet, sama jaket. Lalu dia naik motor pinjaman dan langsung tancap gas ke arah utara, ke arah gunung, tepatnya ke kawasan Gunung Merbabu. Dia pernah baca di internet soal tempat-tempat sunyi buat healing di sana. Tapi anehnya, waktu itu dia nggak nyari tempat wisata biasa. Dia masuk ke jalan kecil yang bahkan nggak ada di Google Maps. Perasaan dia waktu itu cuma satu, "Gue pengen nemuin jawaban hidup gue sekarang." Jam 2 pagi, Tari berhenti di sebuah warung kopi kecil. Warungnya sepi, cuma ada satu ibu-ibu tua yang duduk di dalam, ngelipet daun pisang. Tari pesan teh panas, dan ibu itu nanya, "Mau kemana?" "Mbak, ini udah masuk jalur sunyi loh." Tari cuma jawab, "Saya nyari tenang, Bu, lagi banyak pikiran." Ibu itu senyum tipis, lalu bilang, "Tenang itu bisa dicari, asal jangan sampai salah pintu." Tari nggak ngerti maksudnya, tapi dia bayar tehnya, terus lanjut jalan. Jalanan makin sempit, makin sunyi. Bahkan suara jangkrik pun lama-lama nggak kedengeran. Sampai akhirnya dia tiba di satu tempat. Sebuah gapura tua dari batu, penuh lumut, dengan tulisan Jawa kuno di atasnya. Aneh, nggak ada penunjuk arah, tapi Tari berhenti. Entah kenapa, dia ngerasa nyaman di sana. Dia matiin motor, duduk di depan gapura itu, dan tidur. Beneran tidur. Subuh-subuh, dia bangun. Udara dingin banget, tapi langit mulai terang. Tari masuk pelan-pelan lewat gapura itu. Di dalamnya, ternyata ada sebuah lapangan kecil dengan batu besar di tengahnya. Kayak altar, tapi ditutup kain hitam. Dia duduk di situ sambil tarik napas panjang. Lama-lama dia mulai ngomong sendiri, ngeluh, curhat. Seolah batu itu bisa dengerin. Dia bilang dia capek hidup miskin, capek dicuekin, capek usaha nggak dihargain. Dan waktu dia mau berdiri, muncul suara dari belakang. Lembut, tapi berat. "Kamu pengen berubah?
Tari kaget. Dia noleh, dan di sana berdiri seorang lelaki tua, pakai jubah hitam. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Lelaki itu gak memperkenalkan diri, tapi dia langsung duduk di sebelah Tari, lalu bilang, di sini banyak orang datang dengan keluhan yang sama. Mereka ingin dilihat, ingin dipuja, tapi lupa, semua itu ada harganya. Tari gak langsung jawab, tapi dia dengar. Lelaki itu melanjutkan, saya bisa bantu, tapi kamu harus siap, karena kalau kamu udah buka pintunya, kamu gak bisa balik lagi jadi orang biasa. Entah kenapa, Tari justru ngerasa damai. Dia gak mikir panjang. Dia angguk. Lalu lelaki itu keluarkan sebuah kertas lusuh dari dalam jubahnya. Ada tulisan aksara kuno di situ. Tari disuruh nulis namanya, pakai darah dari jari telunjuknya. Lelaki itu juga minta satu foto dari galeri Tari foto waktu dia masih kecil. Waktu dia belum kenal dunia internet. Tari nurut. Setelah itu, lelaki itu bilang, pulanglah. Kamu akan lihat perubahan dalam waktu dekat. Tari bangun, pamit, dan turun gunung. Dia pikir semua itu mimpi. Tapi begitu sampai di kosan, semua mulai berubah. Hari pertama, video random dia yang joget di dapur naik ke FYP. 200.000 views dalam semalam. Komennya ribuan, dan banyak yang bilang, cantik banget. Aura lo beda. Kak, kenapa gue baru nemu akun ini? Tari bingung. Dia nggak pakai filter, tapi wajahnya memang kelihatan lebih cerah, lebih mahal. Hari kedua, akun Instagramnya naik 10.000 followers. Banyak yang DM nanyain endorse. Bahkan ada brand skincare luar negeri yang nawarin kontrak. Temen-temennya mulai syak. Tari, viral, bahkan yang dulu ngeledek, sekarang jadi ngemis minta kalep. Hari ketiga, namanya udah mulai masuk ke konten gosip. Siapa selebgram pendatang baru ini? Salah satu YouTuber ngebahas dia. Dan di Twitter, ada yang bilang, cewek ini viralnya nggak masuk akal. Kayak bukan manusia. Tari ngerasa seneng banget, tapi juga mulai ngerasa aneh. Karena setiap malam, dia mimpi berdiri di depan batu besar, dan lelaki berjubah hitam itu selalu muncul sambil bilang, ingat, waktu terus berjalan. Jangan lupa bayarannya. Dia mulai lupa kapan terakhir kali tidur nyenyak. Bahkan makanan pun rasanya hambar. Tapi tiap buka media sosial, hatinya berbunga-bunga. Likes terus naik, komentar makin banyak. Tapi sebagian ada yang mulai aneh. Kayak, matamu kayak bukan mata manusia. Atau kamu anak kembar dan satu lagi disimpan di gunung. Kenapa di video ini bayanganmu beda arah? Tari mulai mikir, tapi dia selalu menenangkan diri. Mungkin orang cuma sirik, tapi dalam hati kecilnya, dia tahu sesuatu udah berubah. Dan itu bukan cuma soal viral, tapi soal jiwanya yang mulai ditarik ke sesuatu yang dia nggak ngerti. Dan malam itu, tepat malam ketujuh sejak dia turun gunung, ada yang ngetuk jendela kamar kosnya, pelan, tapi konsisten. 3 kali, lalu hening. Pas dia buka tirai, nggak ada siapa-siapa. Tapi di kaca, ada tulisan kabur dari embun. Waktumu tinggal 33 hari. Sejak malam itu, Tari mulai ngerasa hidupnya kayak mimpi yang makin lama makin gak masuk akal. Dia bangun pagi dengan notifikasi ribuan, tawaran endorse datang bertubi-tubi. Bahkan akun-akun besar mulai ngasih shoutout ke dia tanpa alasan yang jelas. Beberapa ada yang bilang kontennya punya vibe mistis tapi cantik, yang lain bilang wajahnya mirip tokoh legenda atau ratu-ratu Jawa. Awalnya Tari seneng banget. Siapa sih yang gak seneng tiba-tiba dipuja-puji, dari yang gak dianggap jadi pusat perhatian. Tapi dalam diam, hati kecilnya mulai gak tenang. Tari perhatiin satu hal yang bikin dia merinding sendiri. Setiap kali dia posting sesuatu, terutama foto selfie atau video yang kelihatan wajahnya dengan jelas, selalu ada 1-2 komen aneh yang gak bisa dijelaskan logika. Kayak waktu dia selfie di kamar, padahal sendiri, ada yang komen, itu siapa? Yang berdiri di belakang lo, bajunya putih, mukanya hitam semua. Atau waktu dia posting video unboxing barang endorse, ada yang nanya, lo sadar gak kalau bayangan lo gak ikut gerak? Tari coba hapus komen-komen itu.
Tapi setiap dia hapus, malah makin banyak yang muncul lagi. Dan anehnya, akun-akun yang nulis komentar itu sering tiba-tiba hilang. Dicari-cari, udah nggak ada. Kayak nggak pernah ada akun itu sebelumnya. Tari juga mulai ngalamin kejadian-kejadian kecil yang awalnya dia anggap kebetulan. Kayak lampu kamar yang sering berkedip tiap jam 3 pagi, suara langkah kaki di atap, padahal dia tinggal di kamar kos lantai 2 tanpa akses ke atas. Dan yang paling parah, mimpi berulang. Dalam mimpi itu, dia selalu jalan sendirian di hutan berkabut, lalu sampai di sebuah batu besar yang terbelah. Di situ, lelaki berjubah hitam udah nunggu, duduk sambil memegang sebuah timbangan tua. Setiap kali Tari datang, lelaki itu cuma bilang satu kalimat, keseimbangan itu dibayar, bukan dikasih. Tari pernah coba curhat ke temannya, Rani. Mereka udah temenan sejak kuliah. Rani orangnya logis, ceplas-ceplos, dan sering jati tempat curhat Tari sejak dulu. Tapi kali ini, pas Tari cerita soal mimpi, soal perasaan aneh dan komentar-komentar ganjil di akun sosmednya, Rani malah kelihatan takut. Wajahnya berubah. Dia bilang, lo jangan main-main sama yang kayak gitu. Ari, gue serius. Viral boleh, tapi jangan sampai lo gadain diri lo buat itu. Tari ngerasa agak tersinggung waktu itu. Dia ngerasa Rani nuduh dia macem-macem. Tapi diam-diam, ucapan Rani bikin dia kepikiran semalaman. Hari-hari berikutnya makin gak masuk akal. Tari mulai kehilangan jejak waktu. Kadang dia ngerasa baru melek jam 10 pagi, tahu-tahu udah jam 5 sore. Kadang dia ngedit video, lalu pas dicek lagi, videonya udah terupload otomatis, padahal dia ngerasa belum ngeklik apa-apa. Followersnya naik terus, sekarang udah 870.000 di TikTok dan 430.000 di Instagram. Semua bergerak cepat, terlalu cepat. Sampai akhirnya dia dapat undangan ke sebuah event beauty brand besar di Jakarta. Semua akomodasi ditanggung. Tari sempat ragu, tapi teman-temannya nyuruh dia ambil aja. Itu jalan lo, Eri. Mumpung lagi naik, Tari berangkat malam itu juga. Sendirian. Di kereta, dia duduk dikit jendela. Penumpangnya sepi, cuma beberapa orang. Tapi selama perjalanan, dia ngerasa ada yang aneh. Setiap kali dia ngelirik pantulan kaca, wajahnya kelihatan gak sinkron. Kadang matanya gak gerak, padahal dia lagi noleh. Kadang senyum padahal bibir dia biasa aja. Sampai akhirnya dia nggak berani lihat kaca lagi. Dia pilih tidur sambil nutup mata pakai jaket. Sampai di Jakarta, semua terlihat normal. Dia dijemput tim event, dibawa ke hotel bintang 5, kamar sendiri, dapat gift box dan itinerary lengkap. Tapi malamnya, pas dia sendirian di kamar, suara itu muncul lagi. Bisikan halus dari arah kamar mandi. Nggak jelas ngomong apa, tapi nadanya pelan dan konsisten. Tari sampai nutup kuping pakai bantal, tapi tetap kerasa. Bahkan AC kamar yang tadi adem, tiba-tiba mati sendiri. TV nyala sendiri, tapi layarnya cuma warna abu-abu kayak salju. Dan pas dia lari ke resepsionis minta pindah kamar, stafnya cuma ngeliat dia dengan ekspresi aneh dan bilang, "Mbak Tari, kamar itu emang udah disiapkan khusus buat Mbak," katanya. Dia maunya di situ. Tari langsung lemes. Dia nggak ngerti maksudnya. Tapi resepsionis itu langsung berubah sikap, senyum sopan, dan pura-pura nggak bilang apa-apa tadi. Tari ngerasa ini bukan hal biasa. Dia coba ngabarin Rani lewat WA, tapi nggak bisa. Chat centang 1. Padahal sebelumnya aman-aman aja. Bahkan Instagramnya yang biasanya ramah, tiba-tiba kayak semua postingan hilang. Follower berubah jadi 0. Tari mulai panik. Dia coba buka kamera depan buat rekam video buat klarifikasi. Tapi waktu dia nyalain, layar IP-nya nunjukin sesuatu yang bikin dia hampir jatuh. Wajah dia berubah. Mukanya pucat, matanya hitam semua, bibirnya senyum lebar padahal dia nggak ngerasa senyum. Dan di belakangnya, ada bayangan tinggi yang berdiri diam di sudut kamar. Saat dia balik badan, nggak ada apa-apa. Tapi pas dia balik ke HCP-nya, live IG-nya ternyata udah jalan. Ribuan orang nonton. Tapi semua komen isinya, "Lo akhirnya sadar ya? Waktumu makin dikit, Tari. Bayar hutangnya."
Tari langsung matiin HP. Dia nangis di pojokan kamar. Badannya dingin semua. Dan malam itu, dia ngerasa kayak nggak sendiri. Dia ketiduran dalam ketakutan. Besoknya, semua normal lagi. HP-nya balik kayak biasa, followers utuh, postingan ada semua. Tari bahkan diundang ke atas panggung, foto bareng artis-artis gede, dan masuk majalah fashion digital. Tapi dalam hati, dia tahu itu semua cuma permukaan. Karena malamnya, waktu dia pulang ke kamar, ada sesuatu di atas tempat tidurnya. Sebuah cermin kecil. Dan di cermin itu, ada tulisan merah, waktu tinggal 24 hari. Jangan lupa, yang kamu serahkan bukan cuma nama. Tari gemetar. Dia duduk di lantai sambil peluk lutut, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar nyesel. Tapi semuanya udah terlambat, karena waktu dia ngeliat bayangan dirinya di cermin, sosok itu nggak ngikutin gerakan. Dia lagi. Itu bukan lagi pantulan. Itu adalah pengganti. Tari ngeliatin cermin kecil itu sambil napas berat. Tulisan merah yang muncul semalam udah hilang begitu aja. Tapi cermin itu bener-bener ngasih sensasi aneh, kayak dingin yang nusuk sampai ke tulang. Setiap dia coba lihat wajahnya di cermin itu, pantulannya selalu beda dikit. Kadang lebih pucat, kadang senyumnya ngambang meski bibirnya dim. Yang paling serem, Tari sadar satu hal, pantulan itu udah nggak sinkron lagi sama gerak tubuhnya. Seolah yang di dalam cermin bukan dia. Dia lempar cermin itu ke sudut kamar, tapi cerminnya nggak pecah, malah jatuh dengan suara berat, kayak bukan kaca biasa. Tari coba meyakinkan diri bahwa itu semua cuma halusinasi, mungkin kecapean, mungkin stres, tapi hatinya udah nggak bisa dibohongin. Sesuatu udah nempel di dirinya sejak dia turun dari gunung. Waktu itu, hari itu dia balik ke Jogja. Sepanjang jalan dia nggak buka sosmed sama sekali. Nggak ambil job, nggak posting, nggak cek notifikasi. Tapi anehnya, followersnya terus naik. Bahkan pas dia nyampe kamar kos, HP-nya langsung bunyi non-stop. Puluhan brand minta kerjasama. Dan yang lebih bikin merinding, ada akun IG verified yang ngontak dia via DM, isinya cuma satu kalimat, "Selamat datang di level berikutnya." Bayangannya udah siap gantian. Tari gak bels. Dia matiin HP, simpan di dalam laci, dan duduk diam. Matanya nanar ngeliat ke arah jendela. Di luar, hujan turun pelan. Tapi entah kenapa, dia dengar suara ketukan pelan dari arah lemari. Bukan. Keras, pelan, teratur. Dan itu berlangsung terus selama beberapa menit. Pas dia buka lemari, kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi baju-bajunya berantakan. Dan di balik lipatan sweater yang paling bawah, dia nemuin kertas kecil yang kayaknya sobekan dari buku harian. Tulisan tangannya mirip banget sama tulisan dia. Tapi anehnya, isinya kayak curhatan dari versi lain dari dirinya. "Aku nggak mau balik ke sana. Aku udah nyaman di sini. Tapi aku tahu waktunya bakal tiba. Saat aku harus keluar. Dan kamu masuk." Tari langsung nangis. Dia ngerasa ini bukan lagi soal konten atau viral. Ini udah menyangkut hidup dan mati, atau bahkan lebih parah dari itu menyangkut jiwa. Malamnya, dia coba hubungi Rani lagi, tapi nomornya udah nggak aktif. Dia buka Instagram Rani, kosong, kayak nggak pernah ada akun itu sebelumnya. Dia buka galeri, coba cari foto-foto bareng Rani, hilang. Semua foto yang ada wajah Rani, entah kenapa ngeblur. Cuma Tari sendiri yang kelihatan jelas. Dia panik. Dia lari keluar kos, naik motor, langsung ke rumah Rani yang cuma sekitar 10 menit dari situ. Sampai di sana, rumah itu gelap, kayak nggak ditempatin. Tari nekat ketok pintu, nggak ada jawaban. Dia teriak nama Rani. Tetangga sebelah rumah keluar, ngeliatin dia heran. "Mbak nyari siapa?" "Rani, Bu, teman saya." "Rani, oh rumah ini kosong udah lama, Mbak. Yang tinggal di sini dulu pindah sejak anaknya kecelakaan beberapa bulan lalu. Meninggal." Tari lemes. Dia mundur perlahan, hampir jatuh. "Rani, meninggal, tapi dia baru chat, baru ketemu, baru curhat 2 minggu lalu."
apa yang sebenarnya terjadi. Dia balik ke kos dalam kondisi mental udah kayak kaca pecah. Malam itu dia nggak bisa tidur. Setiap dia pejam mata, wajah pantulan dirinya muncul. Tapi bukan sekadar muncul. Wajah itu pelan-pelan berubah. Matanya hitam semua, bibirnya senyum gak lepas, dan kulitnya makin pucat. Dan setiap mimpi itu datang, dia selalu berada di depan batu besar di tengah kabut gunung, dan si lelaki berjubah hitam duduk sambil tersenyum. Tari akhirnya sadar, semua ini bukan sekadar imajinasi. Ini sistem. Ini perjanjian yang punya aturan. Dan salah satu aturannya, yang dikasih jalan cepat harus bayar dengan jalan pulang yang dikunci. Dia nggak bisa mundur, tapi dia juga belum tahu harus kemana. 3 hari dia nggak keluar kamar, nggak makan, nggak mandi, kosong. Tapi di hari ketiga, dia bangun dengan kondisi aneh. Badannya segar, nggak capek, tapi ada satu hal ganjil di punggungnya. Ada bercak hitam kecil, kayak luka bakar. Padahal dia nggak pernah kena apa-apa. Dia cek cermin, bercak itu berbentuk aneh, kayak huruf. Dan malam itu, semua lampu di kos mati total. Cuma kamar Tari yang tetap nyala. Tapi warna lampunya bukan kuning atau putih. Lampu itu merah, kayak lampu darurat. Dan saat itu, suara dari dalam cermin berbicara. Bukan lagi bayangan, tapi suara. Kamu sudah dilihat, kamu sudah dipilih. Sekarang saatnya kamu disimpan. Tari lari keluar kamar, tapi pintu nggak bisa dibuka. Dia teriak minta tolong. Gak ada jawaban. Jendela juga nggak bisa didorong. Dia buka FB, Fobalive, tapi semua aplikasi hilang. Gak ada Instagram, gak ada TikTok. Cuma satu ikon di layar utama. Simbol segitiga merah dengan latar hitam. Pas dia tap, muncul kamera. Tapi kameranya bukan dari FB. Itu kayak lift dari dalam kamar yang gelap, dengan Tari berdiri membelakangi kamera. Padahal dia lagi pegang IP di tangan. Dia lempar IP ke tembok, meledak suara keras, tapi nggak rusak. Layarnya nyala lagi, dengan satu tulisan. 21 hari lagi, atau dia yang keluar. Tari jatuh terduduk. Di kepala dia cuma satu pikiran. Siapa dia? Dan kenapa makin hari pantulan dirinya makin aktif? Besoknya, dia coba cari bantuan. Dia ke dukun kampung, orang pintar, bahkan ke ustaz yang pernah ngobatin temennya dulu. Tapi anehnya, setiap dia sebut namanya, orang-orang itu langsung diam. Bahkan ada satu ustaz yang langsung bangkit dari duduk dan bilang, maaf, nama itu udah dicatat, saya nggak bisa campur. Tari ngerasa dijauhi, kayak dia udah bukan bagian dari dunia biasa. Dan malam berikutnya, Tari kehilangan bayangan. Dia berdiri depan kaca. Dan gak ada pantulan. Cermin itu kosong. Tapi saat dia balik badan, di belakang dia berdiri sosok yang persis seperti dirinya. Baju sama, rambut sama, tapi wajahnya kosong. Mata hitam, senyum lebar. Dan sosok itu berbisik, aku suka hidup lo. Lo tinggal di sini, biar gue yang jalanin. Lalu gelap, Tari pingsan. Besoknya, Tari bangun, tapi dia ngerasa aneh. Semuanya terlihat normal, tapi suara hatinya gak kedengeran. Seperti ada jeda antara pikiran dan tubuh. Dia ambil AV dan semua akun sosial medianya aktif kembali. Tapi satu hal yang aneh, video terakhir di TikTok udah tayang, padahal dia gak pernah upload. Videonya adalah dia berdiri di tengah jalan, matanya hitam dengan caption, semua orang bisa viral. Tapi nggak semua orang bisa kembali. Tari duduk di kasur dengan tubuh lemas. Matahari udah tinggi, tapi kamarnya masih terasa gelap. Bukan karena tirai, tapi karena hawa yang kayak nyerap cahaya. Semua lampu dinyalain pun rasanya nggak cukup terang. Sejak pagi, Tari ngerasa seperti dirinya udah bukan dirinya. Cara dia berpikir masih normal, tapi gerak tubuhnya kadang terasa asing. Kayak bukan dia yang sepenuhnya ngontrol. Kadang tangannya gemetar sendiri, kadang dia ngomong sesuatu tapi nggak inget habis itu ngomong apa. Dan yang paling bikin takut, dia ngerasa bagian dari dirinya kayak hilang satu-satu.
Dia coba ngaca, berharap bisa nemuin sesuatu yang bisa bikin dia yakin dia masih normal. Tapi pas dia ngeliat kaca, ada pantulan wajahnya sendiri. Tapi ekspresinya beda, senyumnya terlalu lebar, matanya kelihatan kosong, kayak ada orang lain yang lagi pakai wajahnya. Tari nggak tahan, dia tutup kaca itu pakai selimut dan duduk di pojokan kamar. Hari itu dia putuskan buat pergi dari kos. Dia bawa tas kecil, isinya cuma pakaian dan satu botol air. Dia nggak tahu mau kemana, tapi dia yakin dia nggak bisa terus-terusan. Di situ, dia jalan ke stasiun, beli tiket kereta ke arah Magelang dengan tujuan utama balik ke kaki gunung tempat dia pertama kali ketemu lelaki berjubah hitam itu. Dia berharap bisa nemuin petunjuk atau minimal seseorang yang ngerti dan bisa nolongin dia keluar dari perjanjian ini. Di perjalanan, Tari nggak bisa tidur. Setiap kali dia merem, dia ngerasa kayak ditarik ke dalam ruang kosong gelap, sunyi, dan cuma ada suara napas berat di belakang telinganya. Dia duduk di jendela, tapi lagi-lagi, pantulan kaca itu bukan dia. Tangannya gerak beda arah, kadang tersenyum saat dia lagi nangis. Sesampainya di Magelang, dia naik ojek ke arah hutan yang dulu dia lewati. Tapi anehnya, si abang ojek bilang, jalan itu udah ditutup sejak 2 tahun lalu karena tanah longsor. Gak ada akses ke dalam. Tapi Tari maksa. Dia turun di perbatasan jalan, lalu lanjut jalan kaki masuk ke semak-semak, ikuti insting dan ingatan samar-samar. Tiba-tiba hujan turun. Deras. Hujan deras banget, tanpa suara petir. Langit kayak cuma menangis, gak marah. Tari jalan terus, melewatin pepohonan besar, ilalang yang tinggi, dan akhirnya dia nemu gapura tua penuh lumut yang dulu jadi titik awal semuanya. Tapi kali ini, gapura itu nggak kosong. Ada seorang perempuan berdiri di depannya. Rambut panjang, pakai kain hitam, dan wajahnya ditutupi selendang lusuh. Tari berhenti. Jantungnya deg-degan, tapi perempuan itu nggak nyerang. Dia cuma berdiri, lalu nunjuk ke dalam gerbang. Tari pelan-pelan jalan masuk, dan langsung ngerasa udara berubah. Udara dingin, berat, kayak tekanan di dada yang bikin susah napas. Di tengah lapangan, batu besar yang dulu dia jadikan tempat curhat masih ada. Tapi kali ini, batu itu merah, seperti dilumuri darah. Di depannya, lelaki berjubah hitam duduk, seperti biasa. Tapi kali ini, dia nggak sendiri. Di sampingnya, ada Tari lain. Wajahnya sama persis, bajunya sama, tapi kulitnya pucat banget. Mata hitam semua, dan dia senyum lebar sambil melambaikan tangan ke arah Tari yang baru datang. Lelaki itu bicara pelan. Kau sudah kembali, tepat waktu. Tari berdiri kaku. Dia pengen lari, tapi kakinya berat. Apa maksudnya? Tanya Tari. Kontrakmu berjalan. Sekarang waktunya pilih. Dunia mana yang ingin kau tempati? Tari bingung. Dia nggak ngerti. Maksudnya, dunia maya atau dunia nyata. Kau tidak bisa dua-duanya. Lelaki itu berdiri dan mendekat. Setiap langkahnya bikin tanah kayak bergetar. Dia melanjutkan, popularitas itu bukan milik semua orang. Mereka yang mendapatkannya tanpa proses harus menyerahkan ruang. Satu ruang diisi 2 jiwa, tapi hanya satu yang bisa tinggal selamanya. Tari melihat dirinya yang lain melangkah maju. Sosok itu tertawa kecil, lalu bilang, gue suka hidup lo, followers lo, perhatian orang, semua enak. Tapi yang paling gue suka, lo gampang dikalahin. Tari berteriak, gak, gue gak mau tukar hidup gue. Tapi lelaki itu menjawab, tenang, kau sudah menyerahkan namamu. Kini giliran ragamu. Seketika, tubuh Tari terhempas ke tanah. Dia gak bisa gerak. Sosok dirinya yang lain pelan-pelan mendekat, menunduk di depan wajah Tari, lalu berkata, lo tinggal istirahat, biar gue yang handle. Dan gelap, Tari bangun. Di rumah sakit, dokter bilang dia ditemukan pingsan di pinggir jalan setapak di hutan, basah kuyup dan hipotermia. Tapi yang aneh, orang yang nemuin dia adalah seorang ibu-ibu tua penjual teh. Ibu yang sama yang pernah dia temui di warung waktu malam pertama ke gunung. Ibu itu bilang, anak itu belum waktunya hilang. Masih ada bagian dari dirinya yang belum selesai. Tari nggak ngerti maksudnya.
Tapi malam itu di rumah sakit, dia sadar. Dia masih punya waktu 17 hari lagi. Dan dia harus cari cara buat ngusir pengganti itu dari hidupnya. Karena kalau enggak, dia akan hilang. Bukan mati, tapi hilang. Kayak Rani. Dan semuanya dimulai dari satu nama. Lelaki berjubah hitam yang ternyata bukan manusia biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar dukun. Hari-hari setelah Tari keluar dari rumah sakit berjalan seperti kabut yang menggantung di pagi hari. Dia tahu waktu terus bergerak, tapi kepalanya nggak bisa fokus. Malam-malamnya penuh mimpi buruk, sementara siang harinya dipenuhi rasa was-was. Dia sadar dia udah nggak bisa hidup kayak orang biasa lagi. Setiap kali dia bercermin, dia tahu ada bagian dari dirinya yang udah nggak ada di sana. Dan setiap kali dia buka media sosialnya, entah kenapa dia ngerasa itu bukan dia yang ada di balik konten-konten itu. Video-video baru terus tayang. Komentar-komentar masih berdatangan. Likes, followers, semuanya terus naik. Tapi Tari tahu, dia nggak pernah upload satupun sejak dia balik dari gunung. Semua itu jalan sendiri. Dan yang paling bikin dia gemetar, kadang video itu memperlihatkan tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi. Tempat gelap, lembab, dengan langit-langit batu dan lantai tanah, kayak sebuah gua. Dan di video itu, dia, atau entah siapa yang menyerupai dirinya, berdiri diam, senyum, lalu berkata, "Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan ini, tapi kalian belum lihat sisi aslinya." Tari memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang gunung tempat dia pertama kali ketemu lelaki berjubah hitam itu. Dia kembali ke Magelang, bukan hanya karena pengen tahu apa yang terjadi, tapi karena dia yakin jawaban semuanya ada di sana. Dia cari informasi di perpustakaan kecil dekat pasar, tempat yang jarang dikunjungi orang. Di sana, dia nemuin buku tua, lusuh, dengan sampul kayu yang udah retak. Judulnya nggak jelas karena udah pudar. Tapi di halaman-halaman dalamnya, Tari nemuin sesuatu yang bikin darahnya membeku. Ada catatan tentang seorang dukun tua yang dikenal dengan nama Ki Jagat Mukti, yang katanya hidup lebih dari 200 tahun lalu di punggung gunung itu. Ki Jagat Mukti bukan dukun biasa. Dia dikenal sebagai penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam ceritanya, dia nggak pernah minta bayaran dalam bentuk uang. Tapi siapapun yang datang padanya untuk minta kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan, akan diminta satu hal, ruang dalam diri. Ruang itu bisa berupa mimpi, ingatan, atau bahkan jiwa. Siapapun yang kosong akan diisi. Siapapun yang penuh akan dipecah. Tari tahu, dia udah menyerahkan ruang itu waktu dia ngeluh di atas batu dan bilang dia pengen semuanya berubah. Saat itu juga, ruang dalam dirinya terbuka. Dan makhluk itu masuk. Hari ke-16 sejak tulisan merah itu muncul. Waktu semakin sempit. Tari duduk di kamar kos sambil pegang cermin kecil yang dulu sempat dia lempar. Dia sadar, itu bukan cermin biasa. Cermin itu semacam jendela ke yang lain. Saat dia tatap lama-lama, dia ngelihat pantulan yang mulai bergerak sendiri. Tari yang ada di dalam cermin menyeringai, lalu menempelkan tangan ke sisi kaca. Dan tiba-tiba, Tari ditarik masuk. Dia jatuh ke lantai batu yang dingin, gelap, dan dari sudut ruangan, ada cahaya merah yang samar-samar nyala. Di bawahnya, berdiri sosok lelaki berjubah hitam yang dulu dia lihat, Ki Jagat Mukti. Tapi kali ini, wajahnya jelas, kulitnya keriput, matanya merah menyala, dan suaranya seperti gaung dari dalam sumur tua. "Waktumu habis, dunia sudah memilih penggantimu." Tari berdiri gemetar. "Gue nggak mau, gue nggak setuju, gue nggak akan serahin hidup gue." Ki Jagat Mukti tersenyum. "Tapi kamu sudah menyerahkan keinginanmu. Dan semua keinginan butuh wadah untuk hidup. Kamu jadi selebgram dalam semalam. Bukan, kamu dikasih popularitas, bukan karena kamu pantas. Tapi karena kamu kosong. Dan ruang kosong itu telah diisi." Dari balik kabut merah, sosok bayangan Tari muncul. Dia pakai baju yang sama, tapi matanya hitam, tubuhnya lebih tinggi sedikit,
dan dia ketawa kecil. Gue lebih kuat dari lo. Gue lebih berani. Dan yang paling penting, gue tahu cara bikin orang suka sama gue. Lo itu cengeng, Tari. Dunia sosial. Media nggak butuh orang kayak lo. Lo cuma batu loncatan buat gue. Sekarang waktunya lo tidur selamanya. Tari mundur. Tapi Ki Jagatmukti ngangkat tangan, dan tanah di sekeliling mereka mulai bergerak. Tangan-tangan keluar dari bawah, mencoba meraih kaki Tari. Dia berusaha kabur, tapi setiap langkahnya berat. Tanah seperti lumpur, menariknya masuk. Dan sosok pengganti itu semakin dekat. Tapi tiba-tiba, suara lembut terdengar. Suara yang selama ini hilang. Suara Rani. Tari, ingat, lo belum kalah. Selama lo masih sadar siapa lo sebenarnya, lo masih bisa balik. Tari buka mata. Cahaya putih muncul di atasnya. Dan dari arah cahaya itu, muncul bayangan wajah Rani. Wajahnya damai, bersinar. Dia mengulurkan tangan. Tarik dirimu. Jangan biarkan dia menang. Tari mengerahkan seluruh tenaganya. Dia melawan tangan-tangan yang narik dia ke bawah. Dia dorong dirinya naik ke cahaya itu. Sosok pengganti menjerit, mencoba menarik dia kembali. Tapi cahaya makin terang. Dan saat Tari berhasil pegang tangan Rani, dunia cermin itu pecah. Tari bangun dengan nafas terengah-engah. Dia di kasurnya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Cermin kecil di sebelahnya pecah. HP-nya mati total. Tapi dia tahu satu hal. Dia berhasil. Dia buka Instagram. Semuanya hilang. Followers nol. Video nggak ada. Bahkan akunnya nggak bisa diakses. Semua seolah terhapus dari dunia maya. Tapi dia nggak sedih. Dia malah lega. Dia berdiri di depan kaca besar. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, pantulan dirinya bergerak sama persis. Matanya terang. Senyumnya tulus. Dan nggak ada bayangan lain di belakangnya. Dia keluar dari kamar, ambil napas dalam-dalam, dan menatap langit pagi. Kali ini, dia tahu, gak semua hal instan itu anugerah. Kadang, keinginan terbesar kita datang bersama pintu yang gak pernah bisa. Kita tutup lagi setelah dibuka. Dan di suatu tempat jauh di dalam gunung, lelaki berjubah hitam duduk kembali di atas batu merahnya. Di tangannya, segulung kain bertuliskan satu nama baru. Karena masih banyak yang datang dengan keinginan yang sama. Dan Ki Jagatmukti tak pernah menolak jiwa baru. Kalau lo pikir jati viral itu selalu enak, mungkin lo belum dengar cerita kayak gini. Ternyata di balik likes, followers, dan sorotan kamera, ada yang dim-dim ngintip dari balik cermin. Jati, sebelum lo bilang pengen sukses instan, tanya dulu, lo siap gak ditukar? Karena kayak kata dukun itu, yang pengen cepat naik, biasanya cepat juga jatuh. Tapi gak semua bisa balik. Kalau lo suka cerita horor kayak gini, jangan lupa buat like, tulis pendapat lo di komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah seram berikutnya. Gue tunggu kalian di cerita selanjutnya. Tapi hati-hati, jangan sampai lo sendiri jadi bagian dari ceritanya.